Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bumia di pelajaran fisika. Kita lanjutkan lagi ke bab 3 mengenai gelombang bunyi. Ayo. Gelombang bunyi. Bunyi termasuk gelombang mekanik karena dalam perambatannya bunyi memerlukan medium perantara, di mana medium perantara itu bisa berupa udara, zat cair atau zat padat. Konsep dan prinsip gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium dan dapat didengar oleh alat indera. Syarat terdengarnya bunyi, yang pertama ada medium, yang kedua ada sumber bunyi, yang ketiga ada alat inderanya. Misalnya untuk proses mendengar, energi dipindahkan dari sumber bunyi, kemudian bunyi tersebut dideteksi oleh telinga, kemudian oleh telinga melalui saraf dikirim ke otak untuk diterjemahkan. Contohnya misalnya kalau kita mendengar lagu, mungkin otak kita akan menyuruh respon kita itu untuk ikut bernyanyi. Karakteristik gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, gelombang yang terdiri atas daerah yang bertekanan tinggi dan rendah. Gelombang bunyi dapat bergerak melalui zat padat, zat cair, dan gas, tetapi tidak dapat melalui ruang vakum atau hampa udara. Kemudian, kemampuan gelombang bunyi untuk menempuh jarak tertentu dalam satu satuan waktu disebut dengan kecepatan bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi yang A dulu. Yang pertama, tinggi rendahnya bunyi. Kondisi gelombang bunyi yang diterima oleh telinga manusia itu berdasarkan frekuensinya. Jadi frekuensinya tinggi maka panjang gelombangnya itu pendek. Kalau frekuensinya rendah maka panjang gelombangnya panjang. Ini rapat, ini lebih panjang. Kemudian gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, gelombang audiosonik, itu frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian gelombang infrasonik, frekuensinya kurang dari 20 Hz, dan gelombang ultrasonik frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Kita lanjutkan yang B, kuat lemahnya bunyi atau disebut juga intensitas bunyi, yaitu kondisi gelombang bunyi yang diterima oleh telinga manusia berdasarkan amplitudo dari gelombang tersebut. Nah, jika intensitasnya kecil maka bunyi akan terdengar itu melemah dan tidak terdengar. Amplitudenya kecil ya. Kemudian kalau intensitasnya besar maka bunyi akan kuat, kemudian ini akan berbahaya bagi telinga manusia. Amplitudenya besar. Kemudian yang C, warna bunyi. Warna bunyi adalah bunyi yang yang diterima oleh alat pendengaran berdasarkan sumber getarannya. Nah, biasanya warna bunyi ini tergantung pada sumbernya. Misalnya kita bisa membedakan suara orang tertentu, misalnya kita bisa membedakan suara teman kita si A dengan si B-nya itu berdasarkan warna bunyinya. Kemudian sumber bunyi. Sumber bunyi yaitu benda yang bergetar. Contohnya yaitu piano, gitar, biola dan sebagainya, termasuk juga pita suara kita juga itu termasuk juga dengan sumber, disebut juga sumber bunyi. Kemudian contohnya senar atau dawai. Pola gelombangnya pola gelombang stasioner ya, karena ujungnya terikat. Misalnya ini untuk nada dasar itu panjang senarnya itu sama dengan setengah lambda. Kemudian untuk nada atas pertama panjang itu sama dengan ya ini 1 lambda. Kemudian untuk nada atas kedua 3/2 lambda dan seterusnya. Nah, persamaan gelombangnya ya, pertama itu adalah panjang gelombangnya adalah 2 kali panjang senarnya dibagi n plus 1. Kemudian untuk frekuensinya Fn sama dengan cepat rambat gelombangnya dibagi ini adalah panjang gelombangnya. Jadi n plus 1 kali pi per 2L, dimana perbandingan frekuensinya antara
yang dasar, nada atas kedua, pertama, kedua, dan seterusnya adalah 1:2:3 dan seterusnya. Keterangannya, lambda ini panjang gelombang senarnya, satuannya meter, kemudian F adalah frekuensi dasar gelombangnya, satuannya hertz, Pi adalah kecepatan gelombang senarnya, satuannya meter per sekon, N adalah bilangan yang menyatakan nada dasar, nada atas pertama, kedua, dan seterusnya, kemudian L adalah panjang senar atau dawai, yaitu satuannya dalam meter. Kemudian kita lanjutkan sumber bunyi yang kedua adalah kolom udara atau disebut juga pipa organa. Jadi pipa organa adalah sebuah kolom udara atau tabung yang biasa dipakai ini dalam percobaan. Yang pertama itu untuk pipa organa terbuka. Untuk frekuensi bunyinya dirumuskan Fn sama dengan N plus 1 dikali Pi dibagi 2L. Nah, dimana L-nya itu adalah N plus 1 kali panjang gelombang tertentu dibagi 2, dimana N-nya itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nada pertama atau nada dasar F0 ini ya, kalau misalnya di membentuk gelombangnya seperti ini simpul, ini perutnya, ini adalah setengah, kalau disatukan setengah lambda. Kemudian ini rumus frekuensinya. Kemudian nada atas pertama, nah ini membentuk ini satu panjang gelombang, kalau ini digabungkan dengan yang ini, jadi L sama dengan satu panjang gelombang. Kemudian nada atas keduanya, ini adalah ini satu ya, satu. Kemudian ditambah sepertiga. Jadi 3/2 lambda 2 yang ini. Kemudian untuk pipa organa tertutup, nah frekuensinya dirumuskan Fn sama dengan Pi dibagi lambda kali N, dimana kalau dijabarkan karena L-nya 2N plus 1 kali lambda N per 4, maka 2N plus 1 kali Pi per 4L. Ini untuk frekuensi nada dasarnya, ini 1/4 lambda. Untuk nada atas pertamanya 3/4. Kemudian untuk nada atas keduanya 5/4. Ya. Nah, Ibu lanjutkan ke resonansi bunyi. Pengertiannya, resonansi bunyi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat benda lainnya yang bergetar. Resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda yang bergetar itu sama dengan frekuensi alamiah benda di dekatnya tersebut. Nah, hubungan antara L dengan lambda dalam peristiwa resonansi bunyi, L atau ini panjang kolom udaranya sama dengan 2N-1 dikali 1/4 lambda, sehingga Pi-nya adalah, Pi itu kan lambda kali F atau F kali lambda, Pi sama dengan F dikali 4 ln dibagi 2N per 1. Nah, untuk bab 3 ini Ibu akan pisah menjadi beberapa bagian, jadi sampai sekian dulu untuk bagian yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.